Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Muhammad Rahmi Mu'tasim, Martina Sri Maharani, Nur Azizah, dan Lutfi Hasanatul Muna. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai pembangunan ekonomi dan permasalahan lingkungan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengertian pembangunan ekonomi dari berbagai tokoh. Sebenarnya terdapat banyak pengertian mengenai pembangunan ekonomi menurut banyak tokoh. Namun, saya hanya menyampaikan pendapat mengenai pengertian pembangunan ekonomi dari beberapa tokoh saja. Yang pertama ada Adam Smith yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Terdapat pula pengertian pembangunan ekonomi menurut Todaro yang mengartikan pembangunan sebagai proses multidimensional yang di dalamnya menyangkut perubahan dalam struktur sosial, sikap masyarakat, percepatan pertumbuhan ekonomi, serta penghapusan dari kemiskinan mutlak. Selain itu, Irawan berpendapat bahwasannya pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan real per kapita. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu teori pembangunan ekonomi. Terdapat banyak ahli yang mengemukakan teori pembangunan ekonomi. Salah satunya yaitu Friedrich List yang meneliti tahap pertumbuhan ekonomi dari segi perkembangan teknik produksi. Nah, menurut Friedrich List ini, pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam berproduksi itu telah melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap mengembara, yang merupakan kegiatan manusia yang primitif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang dibutuhkan masyarakat pada tahap ini yaitu bahan makanan yang merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan. Ketika stok bahan makanan yang ada pada daerah yang ditempati itu sudah habis, mereka akan mencari dan pindah ke daerah yang terdapat bahan makanan. Masyarakat pada tahap ini mempunyai pola hidup mengembara dan bergantung pada alam. Yang kedua yaitu tahap beternak. Pengalaman dan kebiasaan pada tahap ini pada akhirnya menumbuhkan usaha peternakan. Hal ini terjadi karena hewan yang mereka pelihara semakin banyak, baik karena berkembang biak ataupun hasil tangkapan baru. Yang ketiga yaitu tahap pertanian. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk yang meningkat otomatis meningkatkan kebutuhan pangannya juga. Dengan demikian, jumlah bahan makanan di daerah tersebut menjadi lebih cepat habis dibandingkan dengan tahap sebelumnya, sehingga mereka mulai berinisiatif untuk menanam berbagai jenis tumbuhan. Masyarakat pada tahap kedua dan ketiga ini mulai hidup menetap dan tidak sepenuhnya bergantung pada alam lagi. Selanjutnya, tahap yang keempat yaitu tahap pertanian dan industri rumah tangga atau manufaktur. Pada tahap ini, peradaban mulai meningkat dan dilihat dari sisi permintaan terhadap kebutuhan pangan yang terus meningkat, terutama karena peningkatan jumlah penduduk. Dan dilihat dari sisi penawaran, lahan pertanian bersifat tetap, kalaupun meningkat relatif kecil dibandingkan dengan peningkatan jumlah penduduk. Hal ini mendorong mereka untuk menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran produk pertanian, yaitu dengan memperbaiki teknologi pertanian, sehingga menghemat pemakaian lahan. Selain itu, mereka membuat kerajinan tangan untuk mengisi waktu luang setelah bertani. Yang kelima yaitu tahap pertanian, industri manufaktur, dan perdagangan. Dalam jangka panjang, secara alamiah masyarakat ternyata belajar dari pengalamannya.
sehingga teknologi produksi baik di sektor pertanian maupun rumah tangga dari waktu ke waktu terus diperbaiki. Dan pada masa ini, masyarakat telah berubah. Kerajinan yang semula hanya sebagai sampingan, lambat laun menjadi kawasan industri kerajinan yang sudah mulai ditukar dengan hasil pertanian di suatu tempat atau pasar. Dan akhirnya pada masa ini timbul perdagangan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teori pembangunan ekonomi menurut Bruno Hildebrand. Dia menganalisis proses pertumbuhan ekonomi dari segi evolusi alat-alat tukar, yaitu yang pertama perekonomian barter, kedua perekonomian uang, dan ketiga adalah kredit. Pada perekonomian barter adalah bentuk perekonomian pertukaran yang paling awal. Meskipun demikian, dalam perekonomian modern saat ini masih dijumpai barter, tetapi wujudnya sudah lebih maju sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam perekonomian barter, khususnya barter yang tradisional, barang-barang ataupun jasa dipertukarkan secara langsung oleh kedua belah pihak. Lalu yang kedua ada perekonomian uang. Dalam perekonomian ini, pertukaran dilakukan dengan menggunakan suatu media yang disebut dengan uang. Namun demikian, kegunaan uang lama-kelamaan juga akan mengalami perkembangan sehingga tidak hanya lagi sekedar alat tukar. Dalam kepustakaan teori ekonomi moneter dikenal 4 kegunaan uang berikut. 2 yang pertama diantaranya sangat mendasar, sedang 2 lainnya merupakan tambahan, yaitu uang sebagai alat tukar, yang kedua uang sebagai alat penyimpanan nilai atau daya beli, yang ketiga uang sebagai satuan hitung, dan yang keempat uang sebagai ukuran pembayaran masa depan atau hutang piutang. Lalu yang ketiga ada kredit. Dalam setiap transaksi selalu diperlukan sejumlah uang yang dalam kenyataan jumlahnya selalu terbatas. Sementara itu, kebutuhan manusia tidak terbatas yang berimplikasi kepada tidak terbatas pula kehidupan terhadap uang. Dengan kata lain, uang merupakan kendala dalam memaksimumkan kegiatan transaksi. Dalam hubungan ini, maka kredit jelas merupakan suatu terobosan dalam mengatasi kelangkaan persediaan uang untuk transaksi. Pengenalan kredit akan memperlancar kegiatan transaksi yang selanjutnya mendorong perkembangan produksi dan konsumsi yang dengan demikian berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada teori pembangunan ekonomi menurut Karl Busser. Karl Busser mengemukakan analisisnya dengan mengacu kepada evolusi perekonomian di Jerman. Dia mencoba mengintesakan pendapat List dan Hildebrand dengan mengatakan bahwa perekonomian tumbuh melalui 3 tahap, yaitu yang pertama produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri, lalu yang kedua perekonomian kota, di mana perdagangan sudah menyebar luas, dan yang ketiga perekonomian nasional, di mana kegiatan produksi sudah berorientasi ke pasar atau market oriented, yaitu barang yang diproduksi untuk dijual kembali di pasar. Nah, selanjutnya di sini ada perencanaan pembangunan ekonomi. Salah satu tujuan penting perencanaan ekonomi di negara sedang berkembang seperti negara kita adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut berarti perlu juga meningkatkan laju pembentukan modal dengan cara meningkatkan tingkat pendapatan, tabungan, dan investasi. Dalam perencanaan pembangunan ekonomi, yaitu ada tahapan-tahapan perencanaan. Yang pertama, penyusunan rencana, kedua, penetapan rencana, ketiga, pengendalian pelaksanaan rencana, dan yang keempat, evaluasi pelaksanaan rencana. Nah, yang pertama dalam penyusunan rencana, tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 langkah, yaitu yang pertama,
penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Yang kedua, masing-masing instansi pemerintah rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Yang ketiga, melibatkan masyarakat atau stakeholders dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintah melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Dan yang keempat, penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Lalu tahapan yang kedua yaitu penetapan rencana. Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut undang-undang, rencana pembangunan jangka panjang ditetapkan sebagai undang-undang atau peraturan daerah. Rencana pembangunan jangka menengah nasional atau daerah ditetapkan sebagai peraturan presiden atau kepala daerah, dan rencana pembangunan tahunan nasional daerah ditetapkan sebagai peraturan presiden atau kepala daerah. Lalu tahapan yang ketiga adalah pengendalian pelaksanaan rencana. Tujuan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan adalah untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan korelasi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah. Dan yang terakhir ada evaluasi pelaksanaan rencana. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan prinsip kinerja pembangunan. Ini saya akan menjelaskan tentang kriteria pengukuran keberhasilan pembangunan ekonomi, yang mana kriteria pengukuran keberhasilan pembangunan ekonomi sendiri itu merupakan suatu persentase dalam keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Yang pertama, di sini saya menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang terjadi dalam suatu pengukuran keberhasilan pembangunan ini. Pertama, yaitu suatu pendapatan nasional. Tingkat pendapatan nasional yang tinggi akan menandakan suatu produksi nasional itu juga tinggi. Nah, hal ini berarti jumlah barang dan jasa yang dihasilkan juga besar, dan tingkat kesempatan kerja tersebut juga semakin tinggi. Maka, hal ini dianggap bahwa suatu pembangunan ekonomi itu berhasil. Nah, yang kedua yaitu pendapatan per kapita. Suatu pendapatan per kapita juga mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi, yang mana tinggi rendahnya pendapatan per kapita dapat menggambarkan sejauh mana kemampuan penduduk itu untuk mengkonsumsi barang-barang hasil produksi. Hal ini dapat memberikan suatu petunjuk bahwa kemampuan yang dicapai oleh sebuah negara itu apakah dapat memenuhi kebutuhan warga negaranya atau tidak. Selanjutnya yaitu peranan sektor industri dan jasa. Peranan sektor industri dan jasa ini juga sangat berpengaruh untuk keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini sangat berkontribusi besar sekali terhadap negara. Sektor industri dan jasa, maka semakin maju suatu negara itu diukur dengan sektor industri dan jasa yang semakin tinggi dan semakin berkembang pesat. Suatu besarnya proporsi kontribusi sektor industri dan jasa merupakan indikasi yang penting bagi jasa, dan juga merupakan indikasi yang penting bagi tingkat kemajuan ekonomi. Selanjutnya yaitu kesempatan kerja. Apabila suatu negara tersebut mampu mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi atau full employment, berarti masyarakat itu mampu mempercepat laju perkembangan ekonominya. Hal ini dilihat dari suatu tingginya investasi.
kerja baru dan juga dapat mengurangi pengangguran. Selanjutnya yaitu stabilitas ekonomi. Tingkat perekonomian yang stabil meliputi stabilitas tingkat pendapatan dan juga kesempatan kerja serta tingkat harga yang memengaruhi pasar produk dalam negeri. Suatu negara dapat dikatakan berhasil apabila mampu menjaga stabilitas ekonominya. Selanjutnya, selain itu, dari pembangunan ekonomi ini juga ada suatu manfaat yang sangat penting, yaitu dengan melihat suatu tujuan pembangunan ekonomi yang diuraikan di atas tadi, maka dapat memberikan suatu manfaat-manfaat. Yang pertama yaitu dengan adanya suatu pembangunan ekonomi, kekayaan negara dan masyarakat itu akan meningkat. Yang kedua yaitu masyarakat juga akan memiliki suatu kesempatan kerja untuk mengadakan suatu pilihan, baik untuk mengkonsumsi atau memproduksi. Hal ini juga pengangguran dalam suatu masyarakat itu akan berkurang. Selanjutnya yaitu memberikan kemampuan yang lebih besar kepada manusia untuk menguasai alam dan mempertinggi kebebasan manusia untuk melakukan berbagai tindakan. Terakhir yaitu dapat diperoleh suatu tambahan kebebasan untuk memilih kesenangan yang lebih luas. Untuk materi selanjutnya yaitu permasalahan lingkungan, yang mana pengertian lingkungan sendiri yaitu suatu kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup dengan keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, dan juga flora fauna yang ada di muka bumi ini. Dari lingkungan tersebut terdiri berbagai komponen abiotik dan biotik. Nah, selanjutnya yaitu masalah lingkungan. Suatu masalah lingkungan ini ditujukan kepada suatu organisasi pemerintah pada level regional, nasional, maupun juga internasional. Badan internasional terbesar yang didirikan pada tahun 1972, yaitu United Nations Environment Program International Union for Conservation of Nature telah mengajak 83 negara, 108 badan pemerintah, 766 LSM, dan 81 organisasi internasional dengan lebih dari 10.000 pakar dan peneliti lingkungan dari berbagai negara di dunia. Selain itu, suatu masalah lingkungan ini juga sangat mendominasi dalam hal pembangunan ekonomi. Masalah lingkungan tersebut dapat merusak suatu ekosistem maupun yang lainnya yang ada di permukaan bumi. Masalah-masalah ini yaitu mencakup tentang perubahan iklim, polusi, dan juga hilangnya sumber daya alam, serta gerakan konservasi yang mana mengusahakan proteksi terhadap spesies terancam dan juga proteksi terhadap habitat alami yang dinilai secara ekologis. Slide 11 ini merupakan lanjutan dari slide 10 yang menjelaskan masalah-masalah lingkungan yang disebabkan oleh perilaku masyarakat yang kurang baik dalam memanfaatkan sumber daya dan ekosistem yang ada, sehingga menyebabkan perubahan pada suatu ekosistem. Misalnya saja adanya pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat yang berakibat dapat mengurangi luas lahan. Lainnya, adanya pertambahan jumlah penduduk yang memanfaatkan lingkungan akan berdampak pada mata rantai suatu ekosistem, terjadinya kerusakan hutan yang disebabkan oleh penebangan. Slide ini menjelaskan tentang upaya permasalahan lingkungan yang terdiri 6 upaya yang perlu dilakukan, di antaranya yaitu: pertama, melakukan kegiatan reboisasi di daerah pegunungan. Kedua, adanya pengaturan dalam penggunaan air bersih. Ketiga, melakukan pembuatan sengkedan dalam mengurangi erosi. Keempat, melakukan reklamasi lahan pada suatu daerah. Kelima, memanfaatkan penggunaan pupuk kandang atau organik. Dan yang keenam, menjaga kawasan yang tangkap hujan. Slide ini menjelaskan tentang hubungan ekonomi dengan lingkungan, di mana suatu perekonomian akan selalu berkaitan dengan lingkungan dan saling adanya hubungan timbal balik antara keduanya, di mana ketika suatu negara memiliki lingkungan yang baik dengan dukungan
lingkungan sumber daya yang dimiliki tersedia dengan baik, maka perekonomian suatu negara akan selalu meningkat. Tetapi ketika suatu perekonomian meningkat dan perilaku manusia dalam memanfaatkan lingkungan yang ada kurang baik, maka lingkungan tersebut semakin lama semakin rusak dan akan menurunkan perekonomian suatu negara pula. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan ekonomi dengan lingkungan dibagi menjadi 3 macam, yaitu terkait positif antara jumlah dan kualitas barang sumber daya dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin tingginya pertumbuhan ekonomi, maka kebutuhan akan sumber daya alam akan semakin meningkat. Ada hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan tersedianya sumber daya alam di bumi. Terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh semakin berkurangnya sumber daya alam di bumi. Hal ini tidak lain karena proses eksploitasi sumber daya alam akan membawa semakin berkurangnya stoknya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.